Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Puji syukur Alhamdulillah malam hari ini kita tetap setia bisa bersama berkumpul kembali di acara kita yaitu Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari tokoh agama Hindu yang nantinya akan eh, memberikan pemaparan tentang tema yaitu mengembangkan sikap moderasi dan demokrasi dalam kultural. Masih seputar demokrasi ya. Dan nanti saya akan dibantu oleh moderator kita yaitu Pak I Dewa Ketut Raka Ardiana. Dan sebelumnya langsung saja saya akan memutar dulu lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Suara netral. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Ya, mari kita rayakan perbedaan, bersatu bergandengan tangan dalam wadah Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja menuju diskusi kita pada malam hari ini. Telah hadir narasumber spesial dari tokoh agama Hindu dengan Bapak Iwayan Surabe, SHMPDH, yang nanti akan diperkenalkan lebih detail oleh moderator kita. Dan saya panggil moderator kita pada malam hari ini yang akan memandu jalannya diskusi, yaitu dengan Bapak Dr. I Dewa Ketut Raka Ardiana MM. Kepada Bapak Dewa Ketut, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Halo, jelas? Baik, terima kasih waktunya Mbak Ulan. Saya memandu jalannya jagongan online ini. Selamat malam Bapak Ibu, para tokoh lintas agama dari berbagai kalangan organisasi keagamaan. Kemudian salam Pancasila, salam saudara, semua saudara, dan salam Pancasila. Mohon maaf. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ya kali ini izinkan saya memandu jalannya jagongan online ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dalam jagongan online ini akan membagi dalam 2 sesi. Yang pertama itu adalah pemaparan narasumber, itu adalah Bapak Iwayan Surabe, SA MPDH. Kemudian sesi yang kedua itu tanggapan dari masing-masing para tokoh yang hadir. Nanti mohon dibantu Mbak Ulan ya, para tokoh yang hadir. Saya lihat di Zoom ini ada beberapa para tokoh yang hadir Mbak Ulan ya. Ya, iya Pak. Yang kenal adalah Mbak Ulan. Kemudian sesi berikutnya dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Di dalam sesi pertanyaan atau saran tanggapan dari para audien yang hadir, banyak para tokoh di sini, saya harapkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun menulis di raise hand ya, di raise hand di Zoom ini. Baik Bapak Ibu semuanya, para tokoh, saya mulai bahwa tema dalam jagongan online ini, Indonesia merayakan perbedaan, ini adalah kami hadirkan tema mengembangkan sikap moderasi dan moderasi dalam kultural. Bapak Ibu yang saya hormati, ya di dalam tema ini kita perlu sadari bahwa Indonesia dengan keberadaan yang beragam, saya beberapa saat tadi saya sempat searching, lihat bagaimana kondisi Indonesia secara menyeluruh, begitu. Rasanya tema ini sangat tepat sekali untuk didiskusikan pada kesempatan hari ini. Kebetulan banyak para tokoh yang hadir. Nah, informasi yang saya dapatkan dari gambaran Indonesia secara menyeluruh itu adalah yang pertama kita melihat bahwa pulau di Indonesia kita ini adalah 17.504 pulau. Kemudian jumlah penduduk sekitar kurang lebih 250 juta saat ini. Dan suku bangsa yang menyebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini adalah 1.340 suku dan etnis. Kemudian jumlah bahasa yang beredar, bahasa daerah, itu adalah 728 bahasa.
dan jumlah agama adalah 6, satu pengayat kepercayaan. Nah, gambaran sekilas ini, nah mari kita cermati bersama, apakah tidak mungkin muncul berbagai budaya, etnis, suku dalam kemasan kultural di dalam bangsa dan negara kita. Tentunya sangat sekali melihat gambaran sekilas tadi saya sampaikan. Oleh karena demikian, Bapak Ibu, para jagongan online, Indonesia merayakan perbedaan, rasanya tema yang kami pilihkan pada kesempatan malam hari ini rasanya cukup asik dan menggembirakan, menyenangkan kalau kita diskusikan dengan menampilkan para tokoh, para senior, dan nanti di narasumberi diberikan tematik terlebih dahulu ya oleh Bapak Iwayan Surago SAMPDA. Beliau ini adalah tokoh sentral di kalangan umat Hindu. Beliau telah berhasil dan mengikuti segala organisasi keumatan. Beliau juga sebagai spiritual, rohaniawan, akademisi, dan aktivis-aktivis dari organisasi pemuda dan organisasi keumatan. Oleh karena demikian sangat tepat kami hadirkan beliau. Mari kita simak bersama paparan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 20 menit Pak Wayan untuk menyampaikan. Silahkan gambaran yang tadi saya sampaikan, bagaimana pandangan Bapak Wayan selaku para tokoh spiritual, budayawan, dan sebagainya untuk memandang bagaimana kita menyiapkan diri, menyiapkan sikap kita di dalam moderasi dan demokrasi di dalam kultural ini. Untuk menyemarakkan pertemuan dan jagongan online ini, saya akan menyampaikan membuka dengan pantun. Mudah-mudahan pantun ini baru saja saya buat ini karena saya saking senangnya di dalam jagongan online ini ketemu dengan teman-teman semua saudara se-Indonesia begitu. Pantun yang pertama, makan rujak di balai kota. Belinya di depan kantor pemuda. Mari ajak semua teman kita, walaupun mereka dari yang berbeda. Mari jaga persatuan dalam perbedaan. Bersama-sama membangun negeri yang harmoni. Indonesia, tempat kita semua bersatu. Merayakan perbedaan dalam kebersamaan. Nah, terima kasih. Itu 2 pantun untuk menyemangatkan dari jagongan online kita. Saya tidak berpanjang lebar, silakan Pak Mengku Wayan Surago untuk menyampaikan paparannya ya tematik pada kesempatan malam hari ini. Waktunya sekitar 20 menit. Silakan, saya sudah share screen. Silakan Pak Wayan, waktu kami persilakan. Terima kasih moderator Dr. Dewa Raka Ardiana, MM, seorang calon profesor ini di Untag ini. Doktornya sudah lama ini. Semoga kita berdoa cepat jadi guru besar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Weta Tong Tien. Jadi saya diberi kepercayaan untuk menjadi pemantik dalam jagongan online ini. Pertama yang saya hormati Ketua IMP, ya saudara kita yaitu Gus Nizam, dan banyak juga hadir tokoh-tokoh agama, lintas agama di sini. Mbak Ulan sendiri juga hadir, terus ada Pak Jusi, saya lihat tadi
fotonya sekelebatan begitu. Pak Johan juga hadir ya, dan juga Pak Ketut Arse dari Gresik juga yang lihat tadi, dan juga mungkin yang lain yang tidak bisa saya kenal. Ya, saya akan mengusung subtema yaitu meningkatkan, mempertahankan budaya bangsa, demokrasi, dan moderasi beragama. Jadi saya ingin menyampaikan kata-kata bijak di awal, yaitu kalau kita ingin berhasil dalam beberapa bulan, kita hendaknya menanam bunga, jadi pohon bunga yang kita tanam. Umpamanya kita menanam bunga pacar banyu, bunga gemitir, mungkin 3 bulan kita sudah panen, kita bisa memetik bunganya. Kalau kita ingin berhasil dalam beberapa tahun, kita hendaknya harus menanam buah. Jadi buah itu bisa kita petik setelah umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan ini, kalau kita ingin berhasil dalam berpuluh-puluh tahun, maka kita harus menanamkan ilmu pengetahuan, dan terakhir kalau kita ingin berhasil dalam seluruh kehidupan ini, maka kita hendaknya selalu menanamkan ajaran agama sejak mulai bayi di dalam kandungan sampai kita tua, sampai ajal menyebut kita, hendaklah kita selalu menanamkan ajaran agama. Kata kunci daripada materi ini, subtema materi yang saya akan usung ini adalah, pertama, dalam kajian agama apapun, saya yakin bahwa kita sepakat bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Tuhan menciptakan segalanya yang ada di jagat semesta alam ini, tidak pernah melakukan atau memproduksi barang gagal. Jadi tidak ada Tuhan itu menciptakan sebuah kegagalan. Produk gagal itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Itu kata kunci. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dan lain sebagainya. Maha. Kata kunci yang kedua adalah, pernahkah kita memetik kalau kita tidak menanam? Ini kata kunci yang kedua. Yang ketiga, hidup ini adalah merupakan sebuah proses. Pertama kita lihat bunga mangga. Kita melihat bunga mangga. Setelah itu berkembang bunga mangga itu menjadi mangga kecil. Mangga kecil sekali. Ya, mungkin sak lidi. Sak kepalanya cotton bud gitu. Setelah itu tumbuh menjadi mangga kecil yang rasanya adalah sepet. Bahkan unsurnya pahit. Nah, setelah itu besar lagi menjadi mangga yang muda, itu adalah kecut. Setelah itu mangga itu tumbuh menjadi mangga yang kemampu, manis, masih ada sepetnya sedikit. Tetapi mangga itu matang menjadi buah mangga yang sangat lezat sekali. Setelah lezatnya buah mangga itu, mangga ketika tidak dimakan akan menjadi busuk dan tinggal biji serta ampasnya, dan tumbuh berkembang lagi menjadi tunas yang baru. Ini kata kuncinya. Lanjut. Ketika kita berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang budaya, berbicara tentang moderasi beragama, maka kita akan melihat bahwa budaya bangsa yang beragam dengan predikat adiluhung ini adalah merupakan sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaan bangsa yang sangat luar biasa. Keragaman dan dinamika sosial dan budaya, eksistensinya, nilai-nilainya ada dalam Pancasila.
manusia, nilai moral dan hukum terintegrasi dalam Pancasila. Nah, inti daripada apa yang saya tulis ini adalah bagaimana kita mempertahankan eksistensi budaya kita, nilai-nilai eksistensi budaya kita. Bagaimana kita harus mempertahankan nilai eksistensi demokrasi kita. Dan justru kita harus kembangkan. Dan bagaimana kita harus menumbuh kembangkan eksistensi moderasi beragama kita. Kata kuncinya adalah sebuah eksistensi, keberadaan, sebuah pengakuan dari orang lain kepada negara kita, demokrasi kita, moderasi beragama kita, sehingga di luar dikatakan bahwa kok bisa ya tokoh-tokoh agama dari Indonesia bisa guyup, bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng. Ini yang dipertanyakan di negara luar. Jadi faktanya saya sudah tahu di 5 negara mereka mengatakan seperti itu. Di Malaysia aja orang pada bingung. Tokoh-tokoh agama kok bisa bersatu? Apalagi di Timur Tengah, seperti saya pernah ke Jordan sama Yerusalem. Itu bingung. Karena tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang dari Indonesia ini bisa tertawa bareng. Dan begitu juga di negara lain. Mungkin Prof. Tantro yang udah melanglang ke Buana, melanglang buana di negara-negara di dunia ini, lebih tahu tentang ini. Yang kedua adalah kata kuncinya adalah koeksistensi. Jadi eksistensi bareng, eksis bareng. Nah, contoh, ketika IMP setiap minggu mengadakan jagongan online ini eksis. Nah, ketika mengajak organisasi-organisasi Hindu, organisasi Konghucu, organisasi Katolik, tokoh-tokohnya ikut hadir di sini, itu berarti menandakan bahwa telah tercapai sebuah koeksistensi. Koeksistensi, eksis bareng gitu. Jadi ketika Hari Raya Nyepi, agama Hindu melaksanakan Pawesni Ogoh-ogoh, IMP diundang. Organisasi yang lain diundang, organisasi agama Katolik, Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik diundang. Itu berarti kita eksis bareng, gitu. Koeksistensi. Yang ketiga adalah proeksistensi. Nah, ketika Mbak Wulan, tokoh-tokoh daripada IMP, ya datang ke pura. Ketika waktunya sholat, Pak Dewaraka, di mana tempatnya sholat? Di sini. Jadi kita sebagai sebuah teman, kita memberikan keleluasan untuk melakukan sebuah ibadah di tempat ibadah orang lain. Ketika ini terjadi, inilah yang disebut dengan proeksistensi. Dan ketika kita dapat melaksanakan hal ini, kita sudah dapat melaksanakan sebuah aplikasi kultur budaya kita yang berbeda, tapi kita bisa bersatu. Saling memahami budaya-budaya yang kita miliki di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah merupakan sebuah eksistensi dan penghargaan. Tumbuh kembang daripada sebuah budaya yang adiluhung ini perlu kita pertahankan dengan baik. Kita tidak harus meresepsi, harus memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita dengan cermat. Dengan ada yang bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Nasib kita di era milenial ini tergantung dari telunjuk kita. Keliru telunjuk kita ngeklik sesuatu itu sudah akan berbeda hasilnya. Tapi ketika tepat telunjuk kita ngeklik sesuatu, itu akan bermanfaat bagi diri kita. Nah, Indonesia adalah negara bangsa, multikultur. Jadi bangsa-bangsa bersatu sehingga membentuk sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia.
jadi mahakarya daripada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, ini yang sangat luar biasa. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia yang multikultur ini, multi etnis, multi agama, nilai-nilainya itu ada titik temunya di dalam Pancasila. Jadi bilangannya sama, bilangannya berbeda, tetapi penyebutnya sama, yaitu Pancasila. Penyebutnya itu sama, yaitu Pancasila. Nah, budaya itu dihasilkan dari sebuah nilai relativitas ditambah dengan nilai subjektivitas, maka menghasilkan budaya. Nah, yang kita tumbuh kembangkan adalah budaya santun, budaya sopan, budaya untuk menghargai hak dan kewajiban, budaya untuk melaksanakan mengambil sebuah hak dan kewajiban, terutama di dalam menyongsong pemilu, Pilkada 2024, Pilpres 2024. Bagaimana kita harus melaksanakan hak pilih dan hak pilih warga negara kesatuan Republik Indonesia anak bangsa ini datang ke TPS-TPS untuk memilih tokoh-tokoh, wakil-wakil rakyat, memilih presiden yang sesuai dengan hati nurani. Tentu ini adalah pemimpin yang kita akan pilih adalah merupakan perpaduan antara perilaku kesatria dan perilaku rohaniawan, perilaku Brahmana dikatakan dalam konteks Hindu. Ini pemimpin yang harus kita pilih itu nuansa hatinya, nuansa jiwanya, nuansa eksistensi kepemimpinannya itu adalah perpaduan antara rohaniawan atau Brahmana, ya, atau taat di dalam beragama dan nilai-nilai pengendalian dirinya luar biasa tinggi, dan kesatria, menjadi seorang pemimpin yang berani menegakkan kebenaran. Itu yang harus kita pilih. Jadi di dalam darahnya itu ada sebuah bibitnya itu berbobot, sehingga bebetnya yang luar biasa, sehingga pemimpin seperti itulah yang harus kita pilih untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di kancah peradaban dunia. Nah, kalau hal ini, jadi ketika kita berbicara tentang demokrasi, tidak berhendak hak dan kewajiban, hak pilih, tidak berhenti, tetapi mendalami sebuah wawasan kebangsaan dan merajut harmonisasi sosial merupakan sebuah kewajiban dasar kita. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu budaya dasar, maka ngowongke wong itu adalah merupakan sebuah harusan. Sehingga di dalam kancah sosial kita akan temukan sebuah harmonisasi sosial di atas perbedaan-perbedaan budaya. Terus yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus melakukan sebuah penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara, merupakan sebuah keharusan. Jadi kesadaran ini harus kita tingkatkan. Bagaimana dengan moderasi beragama? Agama tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsip moderasi, prinsip-prinsip melaksanakan ajaran agama dengan jalan tengah, tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kananan. Jadi agama sudah mengajarkan ketentraman, kedamaian, keadilan, dan keselarasan, keseimbangan untuk diri kita. Diri kita yang ada di dalam masyarakat, ketika diri kita telah seimbang dan selaras, itu akan terbias oleh orang-orang lain, di mana tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sebuah panutan. Jadi jejaknya diikuti oleh anak cucu kita nanti. Nah, ini harapan kita adalah bagaimana organisasi-organisasi yang konstruktif melakukan sebuah terobosan-terobosan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang sehingga bisa melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia sebagai anak bangsa.
Mulai awalnya orang yang tidak terliterasi dengan baik akan menjadi sebuah terliterasi. Orang yang awalnya tidak mengerti akan menjadi mengerti dan sekaligus paham dan sekaligus mendalaminya. Jadi hal ini harus ditumbuh kembangkan, dikembangkan, dilebarkan sehingga kesadaran berbangsa dan bernegara itu menjadi lebih tinggi. Ketika kita lebih memikirkan tentang moderasi beragama, jadi bukan agama yang harus dimoderasi, tapi cara pandang daripada pemeluk agama itu, bagaimana memandang, menyikapi ajaran agama itu sehingga ajaran agama itu bisa dipelajari sesuai dengan teks-teks agama itu dan juga konteks daripada agama itu sendiri. Saya yakin tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan tentang kekerasan. Namun tidak sedikit yang salah memahami teks-teks agama secara ekstrim. Tidak sedikit yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat faktanya, tadi saudara moderator mengatakan bahwa penduduk Indonesia ini, data tahun 2019, 270 jiwa. Terdiri dari 17.000 pulau. Ya, terdiri dari 300 kelompok etnik, 718 bahasa daerah, 6 agama resmi, dan agama lainnya. Jadi luar biasa, kultur kita ini bedanya, perbedaan kita ini luar biasa, tapi kita bersatu dengan titik temu yang ada di dalam Pancasila itu sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita rinci, saudara kita, penganut Islam 235 juta jiwa, 88,70%. Penganut Protestan 7,6%. Katolik 3,13%. Penganut agama Hindu 1,74%. Penganut agama Buddha 0,77%. Penganut agama Konghucu 0,03%. Penganut agama lainnya adalah 0,04%. Jadi perbedaan ini sangat luar biasa sekali ketika kita bersatu dengan titik temu yang saya katakan tadi penyebutnya adalah sama, yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, kita sangat kagum dengan hal ini. Nah, kekaguman kita itu akan bertambah manakala tokoh agama dan tokoh masyarakat berkolaborasi. Jadi, ketika kita melihat sebuah eksistensi, sebuah kepemimpinan, maka kita akan melihat pemimpin itu yang pertama adalah kreatif, komunikatif, dan koordinatif. Pemimpin seperti inilah yang harus kita pilih nantinya. Dan pemimpin yang pola hidupnya sangat sederhana. Seperti apa yang dikatakan di dalam teks-teks dan teks-teks dalam konteks agama Hindu. Jadi mohon izin tokoh-tokoh agama yang hadir di sini, ya, saya izin untuk menyampaikan yang mendukung apa yang saya tulis tadi di sini, apa yang saya katakan di sini. Saya ambil dari kitab suci, ya, mantra 107, ya, mantra 107 daripada kitab Sara Samujaya. Sang skepania luwih ikang muang maka tasraken krode. Sangke kinawasaken ing krode. Mon pakalwih juga anugraha wiryadi dwi. Mangkali kang kelan luwih ike saking tan kelan. Ya diapin mangkano kalwih nia. Mangkano manusia janmo luwih juga saking tan manusia. Mon luwih ring bogo pogo gadi, mangkana sang pandita, luwih sira saking tang pandita. Yadiaipun samrede ring dana dan yadi. Jadi konteks daripada pengertian sloka Sara Samujaya ini adalah orang yang tidak marah lebih utama daripada orang yang sedang marah. Orang yang toleran
lebih unggul daripada orang yang tidak toleran. Manusia lebih unggul daripada bukan manusia, dan sama halnya seorang terpelajar lebih unggul dari orang yang tidak terpelajar. Jadi jagongan online ini sangat tepat kalau menurut saya. Jadi kita mengasah batin kita, mengasah hati kita sehingga menjadi orang-orang yang toleran. Nah, bagaimana mengembangkannya sehingga jadi ini pesertanya yang ikut ini 47. Nah, ketika nanti kita jagongan lain, paling tidak kita mempertahankan dengan peserta 40 ini yang sangat luar biasa. Jadi sehingga ketika ilmu pengetahuan ini bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sehingga tidak menjadi marah. Nah, kalau pemimpin marah itu kan udah jelek sekali, ya kelihatan tabiatnya. Bagaimana kalau pemimpin itu ya pengendalian dirinya luar biasa. Saya selalu kagum dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, saya bukan berbicara tentang politik praktis, tidak. Jadi beliau sang presiden bisa dicaci, dicemooh, dijelek-jelekan, tapi beliau pengendalian dirinya luar biasa, tidak marah. Jadi teori ini yang diterapkan sangat luar biasa. Inilah saya katakan daripada perpaduan antara darah Brahmana, atau boleh dikatakan dalam konteks secara umum adalah perpaduan darah kiai, darah ustadz dengan darah kesatria. Jadi kalau kiai, ustadz, brahmana, acarya, biku, bante, ya romo, ya pendeta, itu kan pengendalian diri bagus, pengendalian dirinya. Jadi pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya memimpin negeri ini untuk kedepannya. Ini bahasa Jawa kuno ini, kitab Sara Samuscaya ini dulu dipelajari ketika kerajaan-kerajaan besar yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Majapahit. Ini bahasa Jawa kuno. Jadi dalam sloka 109 dikatakan bahwa nihan tang kayak tekne ikang tape raksan. Jadi ini bahasa Jawa kuno. Saya langsung aja ke bahasa Indonesianya biar cepat. Ini penyesalan diri atau adalah penyelamatan dari amarah. Jadi amarah ketika kita mohon maaf atau tobat ini diselamatkan oleh tobat itu. Tetapi tobat itu, ya penyesalan itu harus diactionkan. Teori aksiologi menjadi sebuah perbaikan perilaku kita. Jadi penyesalan diri atau tobat adalah penyelamatan dari amarah, kekayaan dari iri hati. Jadi penyesalan itu sebuah kekayaan iri hati. Jadi sudah tidak akan iri hati lagi. Belajar dari sanjungan dan cemoohan, dan waspada dari kelalaian. Ini sangat jelas sekali. Jadi ketika kita mempertahankan demokrasi budaya dan moderasi dengan dasar-dasar panduan seperti ini menurut konteks daripada agama Hindu. Di dalam sloka 112 dikatakan bahwa orang dikuasai kemarahan tidak tahu perbedaan antara apa yang boleh diucapkan atau tidak. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan atau ucapkan. Kalau sudah mati, entah itu benar apa salah, wis langsung aja main tronyok marah gitu. Jadi ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Kita harus menjadi pemeluk agama yang cerdas. Inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Di dalam sloka 113 Sara Samuscaya dikatakan bahwa wahai orang-orang terbaik, kemarahan adalah musuh yang bersemayam di dalam tubuh manusia. Dia yang menghilangkan murka dan keserakahan menjadi seseorang yang sangat disegani. Jadi teorinya sangat jelas sekali. Dia yang bisa mengendalikan keserakahan dan kemarahan dan kemurkaan, dia yang akan disegani. Jadi contohnya sangat jelas. Pemimpin-pemimpin yang selalu marah, serakah dan lain sebagainya hancur dengan sendirinya.
Jadi pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik, dia menjadi disegani, menjadi pemimpin-pemimpin yang diidolakan oleh masyarakat. Selanjutnya di dalam Sloka 115 dikatakan bahwa untuk orang yang sabar memaafkan dan menahan demi dharma dan arta, ucapan yang baik dan kedamaian dipupuk dengan kesabaran. Jadi ini udah selesai materi saya. Kesimpulannya adalah karena kata-kata kita akan mendapatkan banyak teman. Karena kata-kata kita menuju kematian. Karena kata-kata pula kita banyak akan mendapatkan musuh. Karena kata-kata pula yang baik kita akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, toleransi, dan keselarasan. Terima kasih Pak Moderator. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, luar biasa Bapak Ibu, para tokoh, para senior, dari apa yang disampaikan Bapak Wayan Surabo, SHMPDH, tentang bagaimana mengembangkan sikap moderasi dan demokrasi di tengah-tengah kehidupan yang multikultural. Beberapa hal yang menjadi titik fokus kita di dalam jagongan online ini, yang pertama kita akui bahwa multikultural yang dikonfigurasi dari beberapa tadi yang disebutkan, apakah multi etnis, kemudian pulau luasnya adalah 17.000, banyaknya pulau 17.000, bahasa 700 dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu kita harus akui sebagai kekayaan. Kemudian karena ada berbagai multicultural, perbedaan berbagai macam budaya yang berasal dari berbagai pelosok wilayah di Nusantara ini, perlu kita kembangkan sikap toleransi. Kemudian sikap toleransi itu adalah diwujudkan dari berbagai tindakan-tindakan kita. Karena sikap itu sendiri adalah perilaku yang diwujudkan oleh tindakan. Kemudian bagaimana kita memoderasi dari berbagai perbedaan-perbedaan itu dengan melibatkan diri sepenuhnya pada Pilpres, persiapan Pilpres 2024 ini, yaitu berdemokrasi yang cerdas. Saya kira begitu beberapa hal yang telah disampaikan Pak Wayan Surabo. Kira-kira silakan siapa para tokoh agama yang memberikan pandangan terlebih dahulu. Pandangan ini kira-kira 10 menit tiap para tokoh, Bapak Ibu semuanya. Saya panggil yang pertama karena di sini di monitor saya yang paling tampak itu adalah senior kita adalah Pak Johan Ajuan. Pak Johan, Pak Johan. Kira-kira bagaimana Pak Johan? Dulu Pak Johan, Siap. Monggo Pak Johan, senior kita. Monggo Pak Johan. Salam kita semua bersaudara. Salam semua bersaudara. Terima kasih luar biasa pemaparan dari Pak Wayan Surabo tentang temanya, yaitu mengembangkan sikap moderasi dan demokrasi di dalam kultur Nusantara. Dan ini tepat sekali dengan tahun politik yang sedang kita jalani saat ini, di mana situasi juga riuk-riuk mulai panas sedikit demi sedikit ya. Jadi memang kelihatannya ini harus kembali diingatkan agar teman-teman di lapangan tidak kebablasan
yang khususnya paling rawan yaitu tentang SARA. Kita mendukung sepenuhnya, dan itu semuanya memang harus diawali dengan ketulusan hati kita masing-masing di dalam kita sama-sama berikrar bahwa kita adalah bangsa Indonesia dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita satu agar bangsa ini tidak terpecah belah. Jadi apakah kita sebagai bangsa Indonesia kemudian kita menginginkan Indonesia ini terpecah belah? Bila demikian berarti kebangsaannya itu diragukan. Nah, jadi kita yakin sekali bahwa semua anak bangsa ini yakin dan tulus dan kuat imannya bahwa kita ingin mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Tiada satupun keuntungan yang akan diperoleh apabila terjadi perpecahan di negeri ini. Yang ada hanyalah kesengsaraan. Apakah tadinya dijanjikan adanya ini dan itu ternyata itu akan terhampa karena semuanya itu hanyalah akal bulus daripada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Jadi tepat sekali Pak Wayan mengingatkan kita agar kita itu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, dan kita itu harus mengembangkan jati diri kita sebagai seorang manusia yang berperi cinta kasih, yang toleransi, dan hidup di dalam multikultural dengan saling menjaga keharmonisan. Tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan apabila terjadi pertikaian. Yang mendapat keuntungan hanyalah pihak-pihak yang memang mempersiapkan pertikaian itu agar dagangannya laku. Jadi dijadikan kambing di dalam kancah ini, di laga-laga. Nah, yang untung adalah orang-orang yang di luar arena yang akan memetik keuntungan dengan menyaksikan perpecahan di dalam kita. Jadi saya hanya menambahkan seperti itu, Pak Wayan. Terima kasih atas pencerahannya. Salam kita semua bersaudara. Salam bersaudara. Terima kasih Pak Johan. Nama lengkap X.S. Johan Ajwan. Beliau ini adalah tokoh sentral di kalangan Konghucu. Terima kasih Pak. Tanggapan, pandangan Bapak, intinya adalah mari kita cerdas di dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Kita kembangkan sikap yang cerdas untuk mencermati siapa kira-kira dipilih, siapa kira-kira yang enggak, begitu Pak. Ya, Pak Johan ya. Karena kita manusia adalah sebenarnya diciptakan oleh Yang Kuasa, memiliki satu kekuatan-kekuatan untuk memilih yang paling tepat. Begitu kira-kira Pak Johan ya. Terima kasih tanggapannya. Berikut saya ini dimonitor, ini masih dalam pandangan para tokoh. Saya panggil tokoh Katolik, itu adalah J. Jusi. Bapak J. Jusi, ada Pak J. Jusi? Ada di monitor tadi saya lihat. Nggih, Pak Dewa. Oh, nggih, J. Jusi Quensi ya. Monggo Bapak. Silakan Bapak. Waktu 10 menit nggih. Ya, baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa yang merupakan tema kita pada malam hari ini, bagaimana mengembangkan sikap moderasi dan demokrasi dalam kultural. Dari kita Katolik memang kita awali dengan kehadiran. Dan dari kehadiran tersebut ada perjumpaan
Dan dari perjumpaan tersebut ada dialog, dan dari dialog tersebut kita bisa menjalin persaudaraan di antara kita semua. Apa yang disampaikan oleh saudara Pak Wayan tadi juga, memang kegiatan-kegiatan bersama kita untuk yang Katolik juga sering kita adakan. Dan apa yang dipaparkan juga dari Pak Wayan tadi, kami juga setuju mengenai budaya bangsa, demokrasi, dan moderasi beragama. Budaya bangsa memang ini merupakan kekayaan bangsa kita. Kemudian keragaman, bagaimana di dalam Pancasila, dan manusia, bagaimana di dalam Pancasila. Kita bisa mendalami wawasan kebangsaan dan merajut kebersamaan dengan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih juga untuk sloka-sloka tadi yang telah disampaikan kepada kita, yang menambah pemahaman kita dari Katolik, baik dari ayat 107, sloka 109, dan 115 tadi. Pada tanggal 29 nanti, yang tadi diawali oleh Mbak Ulan, kita akan mengadakan deklarasi Indonesia Damai, dan memang ini salah satu kegiatan acara kita untuk memfilter daripada apa yang mungkin kita ragukan, apa yang sebenarnya nantinya tidak perlu terjadi, sehingga perlu deklarasi bersama ini. Kami juga selaku tuan rumah di Paroki Santo Yakobus Citraland mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Bulan tadi. Dan semoga dengan deklarasi tersebut, kemudian untuk segala sesuatu yang kita lakukan dengan kebersamaan kita semua, Indonesia damai, pemilu damai akan kita songsong. Demikian Pak Dewa. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih luar biasa Pak Johan tanggapannya, dan hampir 100% setuju begitu ya. Karena kita sebagai manusia memang kebaikan itu adalah benteng kehidupan kita bersama begitu ya. Maka dari itu ada sastra-sastra agama, baik agama apapun, tentunya ada sastra agama yang mengatakan begitu ya. Pak J. Joshi question sudah percaya betul bahwa sloka-sloka yang disampaikan pada dari Pak Wayan itu juga di dalam sastra-sastra agamanya Katolik juga hal seperti itu. Terima kasih atas informasinya tanggal 29 Pak Jedusi Kuensi ya. Nanti mudah-mudahan beberapa tokoh-tokoh agama Hindu ini bisa hadir langsung deklarasi EMP begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya saya hadirkan para tokoh agama Buddha ini yang ada di monitor. Saya panggil Romo Agus Suyanto. Selamat malam. Selamat malam. Monggo Romo Agus. Baik, Ibu, Bapak, saudara sekalian, selamat malam. Salam kita semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Dewa. Saudara-saudara, kalau berbicara moderasi itu saya sangat beruntung sekali. Karena kebetulan saya itu lahir di Banyuwangi. Dan di tempat kami ini keragaman itu sudah terjadi dengan sendirinya. Bahkan kalau Ibu Bapak menuliskan kalimat desaku beda tapi mesra, itu nanti yang muncul pasti desa kami. Tomulyo itu desa tempat saya tinggal itu
terkenal dengan keberagamannya, tetapi kehidupannya tetap mesra antara satu sama yang lain. Banyak terjadi di sini. Satu rumah itu bapaknya Buddha, anaknya Muslim, ada yang anaknya Kristen, ibu bapaknya Islam, itu sudah biasa. Dan kehidupan kami di sini tetap harmonis. Sesungguhnya bagi kami umat Buddha, jika masing-masing dari kita dalam beragama ini rajin mempraktekkan kebajikan dari ajaran-ajaran agamanya masing-masing, kita sibuk untuk berbuat baik, maka dengan sendirinya ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak harus terjadi dalam hidup ini. Saya sangat tertarik dengan kata-kata dari Pak Wayan tadi, bahwasanya kalau kita mau memetik ya harus menanam dulu. Dan di dalam ajaran Buddha itu kita selalu diajarkan untuk menanam kebajikan. Ada istilah yang saya sangat suka. Kalau Anda menunda menanam, itu berarti Anda menunda panen. Sama persis, kalau hasil dari berbuat kebajikan itu adalah kebahagiaan, maka menunda berbuat baik itu sama saja dengan Anda menunda kebahagiaan Anda sendiri. Maka jangan menunda berbuat baik jika kita inginkan kehidupan yang bahagia di dalam kebersamaan kita. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, IMP ini adalah wadah yang sangat baik bagi kita semua untuk menjaga moderasi, menjaga kebersamaan di dalam berbagai macam keragaman kita. Saya ini Buddha, tapi mantunya Kiai. Saya Buddha, tapi juga salah satu penggerak Gus Durian di Banyuwangi. Jadi, ayo kita tidak usah memikirkan keberagaman itu sebagai sekat, tetapi itu adalah kekayaan kita yang harus tetap kita jaga, yang harus tetap kita lestarikan di dalam kebersamaan NKRI kita. Saya rasa itu Pak Dewa, tambahan dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan salam kita semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Romo Agus Suyanto, luar biasa. Intinya hampir semua sama tanggapan para tokoh bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita nikmati, hendaknya disikapi dengan bijak, baik, dan harmoni. Karena itu memang berasal dari tuntunan-tuntunan agama. Pak Agus Suyanto, Romo Agus ini juga setuju bahwa kalau kita ingin menikmati sesuatu, kita harus menanam terlebih dahulu. Dan informasi-informasi tadi, IMP ini adalah memang tepat sekali untuk kita lakukan untuk berbagi tentang moderasi kehidupan kita bersama. Begitu barangkali Bapak, Ibu, para tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini waktu masih banyak. Mungkin saya panggil sekarang para tokoh agama Katolik ada nggak? Agama Kristen ada nggak? Kira-kira monggo Bapak yang bisa mewakili tokoh agama Kristen ini. Saya lihat di kolom chat
ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, nanti biar dijawab saja setelah para tokoh memberikan tanggapan-tanggapan. Di partisipan saya lihat ini ada 52, luar biasa kehadiran pada malam hari ini cukup banyak, yang biasanya ya tidak sebanyak ini. Maka dari itu hari Senin depan harapan kami di dalam jagongan online ini datang lebih banyak lagi begitu. Paling tidak ya bertahan 52 ini. Silahkan Bapak-bapak yang bisa berbagi mewakili para tokoh, karena ini Mbak Ulan kok nggak muncul Mbak Ulan. Oke. Mungkin dari tokoh penghayat bisa diwakili oleh Pak Januri Haryanto, Pak. Bisa Pak dipanggil Danu, beliaunya. sudah ada di monitor? Ini sudah raise hand beliaunya. Oh, raise hand. Oh iya, mana ada. Monggo Pak Danu dari penghayat Jayaan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Jadi menurut saya sangat luar biasa. Paparan dari poro-poro Romo tadi itu sangat luar biasa sekali. Di sini saya seolah-olah ora iso komen, enggak bisa komen ini seolah-olah saya ini. Ya, makanya kalau di dalam ajaran kami sebagai kepercayaan itu tertera di dalam kitab kami. Kami juga memiliki kitab. Di dalam kitab kami menerangkan itulah yang disebut apa? Yang disebut tata braya. Toto broyo atau tata braya atau bermasyarakat. Dari judul-judul yang telah ada itu terangkum dalam tata braya atau toto broyo. Di situ menjelaskan guyub rukun. Guyub rukun artinya adalah bisa manjing ajur ajir. Kok tidak kedengaran? Artinya manjing ajur ajar itu bisa menyatu dan bersatu dari semua golongan. Di dalam manjing ajur ajar tersebut, kita tidak memilih suku, ras, golongan, atau agama apapun. Karena di dalam pengertian kami, di dalam bermasyarakat, yang kita hadapi itu manusianya, bukan amal perbuatannya. Karena kita tahu yang notabene ada dari pemuka-pemuka tokoh-tokoh yang salah langkah, sehingga agamanya dikatut-katut gila. Ini kurang sehat bagi saya. Karena apa? Karena yang bertindak perilaku salah itu oknumnya, orangnya. Seperti yang disebutkan oleh siapa tadi Pak? Siapa tadi yang narasumber itu? Pak Benar itu. Ya, betul. Kan benar itu. Jadi kalau mempelajari sebuah agama, tuntunan warah apapun, coba diresapi, dihayati. Jangan hanya penalaran saja, tapi gunakanlah batin atau perasaan atau hati nurani. Sehingga tidak salah dalam menafsirkannya. Betul sekali itu, setuju banget saya. Nah, di dalam bermasyarakat juga kita harus mempunyai landasan. Mempunyai landasan apa itu? Sabar. Apa itu sabar? Di dalam pengertian kami, sabar itu bisa memaafkan segala kekhilafan maupun kesalahan orang lain. Masa yang Maha Kuasa atau Tuhan atau Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wasesa itu Maha Pengampun, kita tidak bisa mengampuni. Nah, kalau kita merasa dan mengakui bahwa kita ini adalah titahnya, maka tirukanlah sifat-sifat itu untuk bisa mengampuni. Di dalam arti kata mengampuni itu bukan berarti dihapuskan. Seperti Bapak narasumber tadi, diberikan waktu sebenarnya, diampuni itu diberikan waktu untuk bertobat itu loh.
di sini banyak yang salah tafsir bahwa diampuni itu dilunaskan. Enak men, enak tenan. Nah, maka di sini kita harus mempunyai landasan itu, bisa memberikan maaf. Apabila akan bertindak, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang kita lakukan ini merugikankah atau membuat orang kecewakah. Ini yang harus menjadi pertimbangan. Juga harus ada landasannya eling. Eling itu apa? Eling itu ingat. Yang selalu kita ingat bukan nama Sang Pencipta, bukan. Yang kita ingat itu apa? Sabda-sabdanya, firman-firmannya. Yang selalu kita ingat itu. Karena pasti kita semua sepakat bahwa Yang Maha Kuasa itu selalu bersabda, bertindak dan berbuatlah yang baik atau kebajikan. Nah, apabila ada yang melakukan kesalahan, itu pilihan manusia itu sendiri. Karena tidak mau taat dan patuh kepada Sang Penciptanya. Itu. Iya. Santai aja Pak Y, nggak usah serius, santai aja. Kita jagongan. Ya, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada saudara lain yang ingin bertanya atau apa biar kebagian waktu. Sekian dan terima kasih. Salam semua saudara. Pancasila. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Januria Haryanto ya, selaku tokoh pengayat kepercayaan. Prinsipnya sama, kalau berbuat baik hendaknya ditaati sastra-sastra, tuntunan-tuntunan agama. Karena kebaikan itu akan memberikan suatu faedah, manfaat kehidupan kita. Prinsipnya sama dengan apa yang diungkapkan Pak Wayan Surabo. Ya, para tokoh hampir semua sepakat bahwa inti dari kehidupan kita adalah berbuat baik. Dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan dihapuskan, tetapi dosa-dosa yang kita hapuskan itu adalah diampuni, bukan nol habisnya begitu. Nih, itu barangkali Bapak, Ibu, para tokoh semuanya. Sekali lagi saya panggil, adakah yang mewakili tokoh agama Kristen? Monggo Bapak yang merasa mewakili tokoh agama Kristen yang hadir, mari kita jagongan online di sini, kita berbagi bersama pandangan bagaimana moderasi dan demokrasi di tengah-tengah kultural yang kita hadapi saat ini. Monggo Bapak-bapak, nggak ada. Kalau tidak ada, ini saya coba cek di kolom chat. Ini kebetulan Pak siapa ini memberikan pandangannya di kolom chat. Ini luar biasa juga. Ini Pak Yosef Denis, ya. Pak Yosef Denis memberikan pandangan bahwa keragaman itu indah, betul, ya. Dan rumah kita Indonesia ini sangat kaya. Luar biasa. Kebajikan membawa kebahagiaan. Untuk kita semua, moderasi dan demokrasi disatukan akan menjadi tameng kekuatan mata rantai kehidupan kita semua. Luar biasa. Begitu, nggih, pandangan-pandangan di kolom chat. Kemudian monggo Bapak Ibu, link absensi sudah di-share oleh Mbak Wulan di kolom chat, monggo absen. Ini di kolom chat lagi ada yang maaf tidak hadir, kemudian gimana? Mbak Wulan ada tokoh lain lagi, Mbak Wulan? Kalau enggak, saya menginjak pada sesi yang ketiga.
Ya, bisa langsung sesi diskusi, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ini karena tanggapan para tokoh dari apa yang disampaikan Pak Wayan ini sudah habis, sudah selesai, dan semua pandangan-pandangannya hampir mirip sama, dan pada intinya adalah mengembangkan sikap berdemokrasi dan bermoderasi di dalam kultural, maka kita harus menunjukkan sikap toleransi, kebaikan, dan kembalikan pada tuntunan-tuntunan agama. Karena sikap itu adalah mencerminkan dari kata-kata dan perbuatan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Maka dari itu satu-satunya adalah memilih dengan cara yang cerdas, termasuk memilih pada pesta demokrasi nanti tahun 2024. Yang terpenting memilih gaya dan cara hidup kita di tengah-tengah hiruk-pikuknya kondisi yang digitalisasi ini. Itu, maka itu kecerdasan akan membawa inti dari kehidupan kita yang sejati. Itu barangkali inti dari apa yang disampaikan para tokoh-tokoh semuanya. Monggo silahkan siapa yang mengajukan pertanyaan langsung atau di raise hand, kami tunggu agar nanti ditanyakan kepada siapa para tokohnya atau nanti akan dijawab oleh narasumber Pak Mangku Wayan Soeharto. Monggo silakan siapa mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak. Kalau tidak, ini kebetulan ini ada para tokoh yang sering sekali hadir. Pak Franciscus X, Sharon ada Pak Franciscus? Monggo Pak Franciscus. Luar biasa Pak Franciscus. Halo Pak Franciscus. Silahkan tanggapi Pak Franciscus. Halo. Ya, sama di list partisipan banyak peserta dari umat agama Hindu juga nih Pak, bisa di Ini rombongannya dipanggil Pak. ini. Ini Pak Wulan, rombongan Pak Iya, Prof dan Pak Wayan semua diajak ini rombongan. saya lihat kok namanya. Namanya Pakai Imade nama kayak Iputu nama Iket. orang-orang Bali gitu. Imade Iputu Iketut semua diajak ya. Iya, Desa dan betul. sebagainya. Oke, Iya. kita panggil saja ya, nggih. Ya, bisa Ini berkenalan biar kita saling begitu. mengenal. Ya. Begitu ya. Pak Dewo, guru besar baru kita Pak Ketut Atmaja, Pak Dewo. Makanya yang cari ini. Ada Pak Ketut Atmaja, ada itu guru besar baru kita ya. Oh, iya, guru besar baru kita. Halo, Swastiastu Pak Ketut Atmaja. Pak Ketut Atmaja, monggo. Nah ini ada. Halo Pak Ketut Atmaja. Pak Prof. Itu hadir juga Prof. Urlina Melas itu. Bu Dewo Melas. Prof. Urlina Melas, Pak. Bu Melas ya? Pak Ketut Gotro, Ketua PHDI juga hadir. Oh iya Pak Dewo, Oh ya ini Pak Prof. Monggo Pak Prof. Terus Pak Prof. Sekali-sekali bagi dengan lintas kita Pak Prof. Selamat Pak Tut, Pak Prof. Ya, salam bersaudara. Salam semua saudara. Semua bersaudara. Ya, saya ini baru pertama kali ikut ini. Enggak apa-apa, bagus. Ya, salam semua saudara Pak Ketut Atmaja. Ya, Pak Ulan dan para romo yang hadir. Iya. Bisa dinyalakan kameranya Pak biar kita saling mengenal wajahnya satu sama lain. Ya, wajahnya sih amburadul ini habis enggak bekerja. apa-apa Pak, saya lebih amburadul Pak. Biar Pak Ulan kenal katanya wajahnya Pak Prof. Ya, sebentar lagi lah. Ya, saya buka kamera juga deh biar Pak Ketut Atmaja kalau ketemu di jalan bisa menyapa. Iya, Pak Ulan. Terima kasih. Nih ya. Ya, moderasi memang kita sudah jalani tiap hari ya, moderasi. Nah, demokrasi sedang sering
dimaknai berbeda, ini barangkali ini yang perlu sedikit memberikan ini. Nah, harus demokrasi itu kebebasan yang bertanggung jawab, mungkin itu yang perlu ditambahkan. Itu kadang-kadang demokrasi gitu saja sehingga ya bebas sudah jadilah sesuatu yang berbeda. Tadi sudah banyak disampaikan para tokoh, para romo bahwa kalau kita berbuat baik itu jangan ditunda. Ya, kalau ingin berbuat tidak baik ditunda dulu karena pikiran begitu cepatnya berubah. Ini juga penting. Kita diingatkan oleh para romo bahwa kalau ingin berbuat baik, misalnya memberi, ini kan ada kisah dari pewayangan itu ya, dari Kumbakarno itu ya. Beliau memberi pengemis itu dengan tangan kiri karena waktu itu oleh pengemis menegur ya kan, kenapa Anda memberi saya dengan tangan kiri? Malah beliau minta maaf, saya berbuat kesalahan. Kenapa harus segera saya beri? Kalau saya pindahkan mangkok ini ke tangan kanan saya, pikiran saya bisa berubah. Itu artinya jadi kan tadi sudah disampaikan para romo, kalau ingin berbuat baik jangan ditunda. Kalau ingin berbuat tidak baik ditunda dulu, ya pikiran pasti akan berubah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit dulu ini, Cap. Sebenarnya sebagai pengamat dulu ini. belum pernah ikut ini, tapi saya sangat senang punya saudara yang banyak ikut partisipasi dalam suatu diskusi atau dialog atau mungkin cangkruan ya, Surabaya itu ya cangkruan itu. Jagongan. Jagongan. Iya, Pak Prof. Banyak istilah di Surabaya tuh anak muda tuh cangkruan gitu ya. Ya. Oke. Memang kita mengawal pesta demokrasi memang ada satu hal mungkin untuk memilih pemimpin itu kan yang sering nih, sebenarnya tokoh yang paling sering menyampaikan itu Prof. Sutantro ini yang saya dengar ini. Nah, itu manajemen pemimpin itu kan 3 itu, sebagai pelayan, ya sebagai pengembala dan sebagai kusir gitu. Mungkin itu yang perlu diteladani dari kepemimpinannya Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi juga menyampaikan ahimsa, tidak melakukan menyakiti yang lain ya. Ada 3 itu yang disampaikan oleh Gandhi dan juga oleh para tokoh leluhur kita, Gajah Mada itu, kepemimpinan Gajah Mada. Sehingga tepat mungkin juga disampaikan dalam menyongsong pesta demokrasi 2024 itu, sehingga kita memiliki pandangan seorang pemimpin ke depan itu. Kalau di Hindu itu kan Astabrata, mungkin Pak Dewo lebih fasih ini daripada saya. Ya ini Astabrata. Jadi di situ pandangan kita bagaimana seperti chandra, bulan, matahari, ada air, ada udara, wayu, dan seterusnya ada 8 itu. Ya, saya itu apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Surapo sudah lengkap sebenarnya, itu terkait dengan moderasi dan demokrasi tadi. Ya, saya sementara itu aja ikut rembuknya dulu Pak Dewo karena ini belum konsen nih, saya besok baru baru pasti jadi profesor apa tidak ini gitu. Karena pengukuhannya besok. Ya, terima kasih Pak Dewo, Om. Saya salam saudara kita semua. Mohon maaf. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Prof. Walaupun belum dikukuhkan, nanti minggu depan baru dikukuhkan. Tapi Ya ini saya Rabu ini dikukuhkan Pak, Rabu besok. Nggak apa-apa, besok nih. Tapi sudah SK sudah terima. Menteri sudah tanda tangan. Oke, selamat Pak Prof. Terima kasih. Pertama kali gabung Mbak Ulan. Ini ada pendatang baru gitu Mbak Ulan ya. Iya, salam kenal buat Pak Ketut Atmaja. Tiap Senin harus hadir Pak. Kalau sudah hari ini hadir, berarti Senin depan lagi harus hadir. Istiqomah. Iya, Mbak Ulan ini kita salam kenal ya. Tokoh-tokoh lain ya Mbak Ulan ya. Iya. Gitu. Ada pendatang baru dari Hindu nanti gitu ya Mbak ya, Ulan ya. Ya, betul. Oke, tadi saya lihat tokoh
teman saya tokoh Muslim ada lihat ini. Ada Mbak Ulan tadi? Ada Pak, Pak Ketut Gotra itu Pak. Apa tuh kotor? Oh, iya iya iya. Pak Yesusi sudah. Tadi saya lihat Pak A.S. Soekarno. Sekarang kok nggak muncul ini? Iya iya. Oke Pak ini Pak Slamet Supriyono ya? Supriyanto ya? Halo Pak Slamet Supriyanto. Bisa beri pandangan atau pertanyaan-pertanyaan? Kalau enggak kita dari Hindu lagi Mbak Ulan ya. Kali ibu-ibu Pak Dewo. Ya ibu ini biar tokoh ibu-ibu ya Mbak Ulan ya. Ibu-ibu sepuh, tokoh kita, Ya, Pak. kemudian akademisi. Silahkan Bu Prof. Urlina Melas, silahkan. Ya Prof. Urlina, ya Bu. Ya Bu Prof. Urlina. Ini Prof kita Beliau juga. rajin sekali beliau Para hadir, tokoh rajin, Hindu. ya. Monggo Pak Prof. Rajin sekali Bu beliau Prof, hadir. monggo Bu Prof. Bu Prof Urlina, monggo Bu Prof. Berbagi dengan kita-kita di sini. Bagaimana pandangan moderasi dan demokrasi kita kembangkan sikap di tengah-tengah multikultural. Monggo Pak Bu Prof. Bu Prof Melas ada Bu Prof Melas? Nah, mungkin masih repot. Begitu, ya. Kemudian nah ini ada di chat. Oke, mohon lift duluan nggak apa-apa. Monggo. Pak. Siapa lagi kira Bapak? Monggo Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 15 menit. Ya, masih ada waktu 20 menit. Mohon maaf 20 menit. Islamnya nggak ada Mbak Yuk? Islamnya sementara belum ada. Iya, ini Gus Nisam ada rutinan pengajian di Tuban, Pak. Dan ini tadi yang mewakili ternyata juga ada acara juga. Jadi belum Pak bisa. Rendra Darmawan barangkali? Pemkot ya, Mbak? Iya. Nggih. Monggo silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu Pak Dewo. Iya. Ibu-ibu Bunga Sudah. Temi itu yang biasanya rajin Ibu, datang. mana ibu-ibu? Nah ini. Bu Lestari Wijaya, Bu Lestari Wijaya. Monggo Bu Lestari Ini Bu Wijaya. Diman juga Bu Murni. Ibu Murni. Mana Bu? Oh, Bu Putu Murni. Oh ya ini baru muncul di kamera. Halo Bu Putu Murni, tokoh perempuan kita Surabaya, tokoh sentral Surabaya. Bunga Temi juga yang rajin. Bunga Temi. Yang menguasai wanita Hindu kita di Surabaya. Monggo Bu Putu. Nggih, terima kasih. Monggo Bu Putu kenai gimana? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Rahayu. Salam semua saudara. Tadi saya baru pertama kali saya ikut ini Bapak-bapak Ibu. Saya banyak menyimak tadi untuk semua anak bangsa menjadi kuat. Jangan terjadi perpecahan untuk menyambut pemilu 2024. Semoga kita tetap teguh bersama, bersatu. Walaupun kita ada perbedaan, tapi tetap bersatu yang kuat. Kami di Surabaya sebagai ketua ibu-ibunya Hindu di kota Surabaya, saya juga nanti mengharapkan kepada ibu-ibu
Bapak-bapak juga pemilu nanti supaya menjadi damai, tentram. Walaupun nanti ada yang begini begitu, kita tetap teguh. Terutama bapak-bapak yang memegang di organisasi agama masing-masing. Mungkin itu dari saya. Tadi sudah panjang lebar paparannya dari masing-masing agama. Saya mulai mencoba mulai belajar juga dari bapak-bapak ibu semuanya. Semoga nanti ke depannya kami bisa lebih lagi dan lebih tahu tentang apa namanya INP ini. Karena kami baru pertama kali. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ke depannya lebih sering diadakan dan kita lebih mengerti dan lebih memahami. Matur suksema. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Rahayu. Santi Rahayu. Wah, ini juga tokoh kita, Mbak Ulan. Pertama kali juga datang, mudah-mudahan membawa iklim yang baik ya. Di jagongan online ini semakin banyak para tokoh yang hadir gitu ya. Mbak Ulan. Mbak Ulan, ini Mbak Santi Jo ini ada ya? Mbak Santi Jo. Halo Mbak Santi Jo, kasih pandangan Mbak Santi Jo. Halo, selamat malam Mbak Santi. Selamat malam. Monggo Mbak Santi, kira-kira gimana moderasi, kemudian demokrasi di tengah kultural kita yang ada sekarang ini. Monggo. Halo Mbak Santi. Nah, hilang lagi, terpental paling sinyalnya ini ya. Halo. Terakhir gimana Pak Dr. Kotra barangkali Pak ada yang mau bertanya ini Pak dengan Mbak. Iya. Siapa Mbak Ulan? Iya Pak, ini ada pertanyaan. Seringkali kita dalam beragama itu, kita fanatik kepada agama kita dengan keyakinan kita. Dan kita itu terpengaruh kadang-kadang dengan keyakinan atau fanatisme ke agama kita. Nah, kiat-kiat agar bisa untuk melaksanakan moderasi beragama itu bagaimana? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Titin. Anda nih bisa on cam Bu Titin biar kenal kita semua. Halo Bu Titin. Bisa. Nah, gini. Ini Bapak-bapak, ini tokoh juga, tokoh wanita kita ya, Bu Titin Andayani. Oke, terima kasih Bu Titin bertanya siapa yang kira-kira bisa menjawab. Pak Wayan Surabo, kadang-kadang kita terjebak kadang-kadang fanatisme hidupan beragama ya, kadang terjebak begitu. Lalu bagaimana kita kiat-kiat untuk bisa memoderasi diri kita dengan orang lain ya, karena fanatisme itu kadang-kadang kita terjebak untuk agama kita sendiri. Bagaimana kita memoderasi dan bersikap demokrasi di kalangan kehadiran orang-orang lain di negara-negara kita yang penuh dengan kultural ini. Monggo Pak Mangkuwayan yang jawab atau Pak Jeju barangkali question ya. Pak Jeju pensi bisa jawab. Oke, terima kasih. Oke, monggo. Memang merayakan bersama kita malam hari ini, Pak, untuk Indonesia merayakan perbedaan, dan ini salah satu cara untuk kita mau terlibat di dalam moderasi beragama. Dari Katolik juga membuat buku tentang moderasi beragama. Disampaikan untuk kita dapat bermoderasi beragama, kita selalu merayakan perbedaan. Silakan Mbak ke
daerah sekitar, entah itu agama apapun, dan kita Katolik, seandainya Mbak mau ke sana, kita akan hubungkan untuk kita ketemu, untuk kita dialog, dan kita lakukan kegiatan-kegiatan bersama. Demikian Pak Dewa. Terima kasih. Terima kasih Pak Joshi. Jadi monggo kalau ada bukunya barangkali dikasih linknya Pak Joshi. Barangkali kita juga ingin tahu begitu ya. Monggo Pak Joshi di linknya untuk buku apa beli di mana apa gimana gitu ya. Mbak Titin begitu Mbak Titin ya. Ini mungkin Pak Prof Tantro bisa melengkapi. Kadang-kadang banyak kita terjebak gitu Pak Prof. Bahwa fanatisme beragama ini kadang-kadang ya menjebak sikap dan perilaku kita terhadap orang lain barangkali begitu. Nanti mungkin Bu Titin ini minta jawaban yang lebih konkret ya Bu Titin ya begitu ya. Monggo Prof Tantro, gimana Prof Tantro? Halo Pak Prof. Pak Prof barangkali bagaimana Pak Prof? Atau Pak Mangkowayan kembali Pak Mangkowayan? Jawabnya lebih konkret barangkali bagaimana kita sebaiknya trik-trik kiat-kiat kita untuk memotivasi kita Ya, dan betul, demokrasi kiat-kiat secara konkretnya. Ya, konkret barangkali langkah-langkah konkret yang paling mudah kita untuk bisa memoderasi diri kita karena terjebak dari fanatisme agama. Silakan Pak Mangkowayan. Terima kasih. Yang fanatik, terseret ke arus fanatik. Biasanya mereka itu terbius dengan kebenaran sektarian, di kebenaran kelompok, tanpa melihat kebenaran universal. Di manakala kebenaran sektarian itu kita bawa ke kebenaran universal, kita akan temukan bahwa hakikatnya kita ini semua bersama. Wasudaiwa Kutumbakam. Saya kiat batas-batasan daripada sebuah kebenaran. Ketika kita berbicara tentang kebenaran pada sebuah teks tanpa ditambahi dengan kebenaran tekstual, itu pasti kita akan terjebak. Dan ketika kisi-kisi kebenaran sektarian kita bawa ke kebenaran filsafat. Jadi begini, ada tiga yang berbicara tentang kebenaran. Pertama adalah kebenaran sains, ilmu. Kebenaran sains itu berhenti berbicara tentang kebenaran manakala sudah ditemukan kesimpulan berdasarkan atas penelitian. Jadi kebenaran sains itu dalam kurun waktu tertentu itu berbeda antara di awal dengan yang lain tergantung daripada sudut pandang atau penelitiannya. Ketika ditemukan sebuah kesimpulan tinggal diaplikasi. Kesimpulan itu di-actionkan, diaplikasikan, diterapkan. Sehingga menjadi sebuah ilmu terapan. Nah, kita langsung bergeser ke kisi daripada kebenaran filsafat. Jadi filsafat membicarakan kebenaran berhenti pada sebuah titik, manakala umat manusia menemukan sebuah kebijaksanaan. Jadi manakala kebenaran sektarian ini dipadukan dengan kebenaran filsafat, sehingga seluruh umat manusia di muka bumi menjadi bijaksana, ini sehingga kita sampai pada sebuah kebenaran universal. Dan kalau kita berbicara tentang kebenaran universalnya sebuah kebenaran agama, maka kebenaran agama itu ketika sudah ditemukan teks-teks agama dan konteksnya, berhenti dibicarakan, tinggal dilaksanakan. Nah, di sini
ketika kita tidak ingin terbius, maka kita harus geser kebenaran sektarian itu, kebenaran yang bersifat kelompok itu, kebenaran yang bersifat terbatas di dalam komunitas itu, digeser ke sebuah kebenaran universal, maka kita akan temukan bahwa kita ini pada hakikatnya adalah bersaudara. Di dalam ilmu budaya dikatakan bahwa kita perlu ngewong kewong. Jadi kita tidak perlu merendahkan orang lain, tidak perlu mencaci orang lain, manakala kita sudah temukan bahwa zat atau tat yang ada di dalam dirinya, di dalam diri orang lain itu sama dengan tat yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah temukan bahwa kita semua adalah bersaudara, ternyata cacian makian itu adalah sebuah energi, kita kehilangan energi kebaikan menuju energi yang kelam begitu. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Titin, kiat-kiatnya barangkali itu tidak terlepas daripada ilmu pengetahuan yang kita miliki, ilmu pengetahuan suci yang kita miliki, ibarat sinar matahari yang terbit dari timur yang mampu melenyapkan gelapnya dunia. Mana yang kelihatannya awalnya kelihatan bengkok ketika gelap, ketika sinar matahari terbit, maka hal yang bengkok itu kelihatan lurus karena terang benderang. Terima kasih Mbak Titin atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Wayan. Gimana Mbak Titin? Sudah kira-kira ya? Demikian banyak memberikan bahasa-bahasa kiasan sehingga memudahkan kita untuk memahami bagaimana kita sebetulnya pelajari filsafat, mempelajari kebenaran-kebenaran, karena agama itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak. Ilmu pengetahuan kebenaran yang absolut yang kira-kira tergantung dari sudut pandang. Begitu barangkali yang disampaikan Pak Wayan ya. Kira-kira sudah cukup memberikan. Mari kita tanggapi kebenaran. Bagaimana kebenaran yang berasal dari hati nurani dan kata batin kita yang kita turuti, bukan kebenaran berdasarkan keinginan dan arogansi kita. Begitu. Itu Mbak Titin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada barangkali ini tinggal waktunya 5 menit lagi. Mbak Ulan, bagaimana Mbak Ulan? Selaku Ratu dan penguasa IMP ini begitu ya. Karena Mbak Ulan ini adalah manajemen IMP ini rutinitas setiap. Kira-kira tokoh-tokoh agama mana yang yang melaksanakan jagongan online tiap minggu. Dan bahlah ini kemarin saya lihat share-nya sudah jadwal 1 bulan ada gitu Mbak Ulan ya. Kira-kira minggu depan siapa, Iya. minggu depannya lagi siapa. Betul, Pak. Terima kasih. Betul itu Mbak Ulan. Per Senin itu ya Ya. supaya adil kita rolling tiap agama. Ya. Jadi enak. Tadi 7 kali Senin baru ketemu Iya. lagi dengan Ya. misalkan agama Hindu, Buddha. Kita Oke. selang-seling gitu, Pak. Iya. Betul gitu, biar bisa kita agendakan kira-kira kita dapat bagiannya Ya. Senin kapan gitu ya, sehingga Nah, tidak mendadak gitu. iya. Oke Mbak Ulan, barangkali tidak ada. Mungkin bisa langsung closing statement aja, Pak. Oh, saya saja yang closing statement ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, para saudara kita semua, kita berbeda tetapi satu dalam naungan rumah Indonesia kita ya, rumah Pancasila, sehingga semua memiliki satu panduan tuntunan sastra. Demikian kayanya Indonesia, kita hanya cukup satu adalah syukuri bahwa kita hidup di negeri yang beraneka ini. Kita hidup di negeri yang kultural ini. Dan kita hidup di negeri yang banyak saudara berbeda tetapi satu. Sehingga Pancasila kita hormati, kita muliakan, dan kita
hormati sampai hayat Indonesia ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya begitu selama terus kita kawal di dalam Indonesia merayakan perbedaan ini. Jadikan perbedaan ini sebagai aset dan harta yang tidak ternilai. Demikian, barangkali terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin saya bisa sampaikan pantun yang menarik begitu. Nggak perlu sebelum tidak apa? foto bareng ini. Kenapa Pak Manggu? Kenapa Bapak? Berfoto. Biar Mbak Mulan yang moto. Mbak Mulan, gitu. Mbak Mulan ya. Oke, nggih. Dari Mulan? Pak Ardiana bisa dibantu Pak? Oh bisa bentar Untuk ya. potret. Oke. Ini untuk apa? Foto ya Pak ya? Foto katanya. Oh iya. Oke. Berarti dimohon kepada seluruh peserta untuk membuka membuka kameranya. Halo Bapak, Ibu, semua saudara buka kamera nggih. Slide pertama saya foto 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. Satu, semua buka kamera nggih. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Nah, sudah saya di grup langsung saya di grup nih. Nah, ini Mbak Ulan kebetulan masih ada 2 slide ya. Tadi sampai 3 slide gitu Mbak Ulan ya. Nah, sekarang kebetulan masih di 2 slide begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana tadi saya sampaikan, saya akan tutup pertemuan ini dengan melantunkan sebuah pantun. Mudah-mudahan pantun ini dapat memberikan makna untuk kita semua. Kita tetap berada pada garis Pancasila, kita tetap berada pada Indonesia yang kita hormati, yang kita jadikan rumah kita bersama walaupun kita berbeda. Pantun yang ingin saya sampaikan adalah budaya dan agama beraneka. Persatuan kita tetap utama. Dalam keberagaman kita bersama. Indonesia kuat dalam perbedaan kita. Itu barangkali pantunnya, begitu Bapak. Ada 3 pantun tadi saya sampaikan, baru saya tadi karang ini. Oke, terima kasih. Pak Bulan itu Pak Bulan ya, pantun yang menarik itu mari kita cermati bersama. Apa ini makna-makna pantun, kiasan-kiasan itu untuk menyemangatkan kehidupan kita yang beraneka ini. Indonesia merayakan perbedaan ini luar biasa untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran semua. Sampai jumpa minggu depan. Pak Joseph, Pak Jarian Janto, kemudian ibu-ibu tokoh kita, tokoh induk kebetulan banyak yang hadir. Nggih, saya kembalikan Mbak Ulan tutup atau saya sudah tutup nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Ya, Namo Buddhaya. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Semua saudara, salam Pancasila. Ya, disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada moderator kita dengan Bapak Ardiana yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat baik, dan juga terima kasih kepada narasumber Bapak Surabe yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, bahwa di sini moderasi beragama itu menjadi kunci
menangkal gelombang ekstremisme dan juga radikalisme. Dengan bisa eksis jagongan online di IMP ini setiap seminggu sekali, semoga langkah kecil ini bisa membawa kita ke cita-cita besar kita. Dan dengan para tokoh agama yang selalu setia